Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejak sepekan terakhir, suhu panas melanda hampir di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Tercatat suhu mencapai 37 derajat Celcius. Warga desa Benuang, Kabupaten Pali memprotes pemasangan pipa gas milik perusahaan tambang. Protes ini karena pipa yang melintasi desa tersebut tidak ditanam di dalam tanah. Terkait adanya isu zat berbahaya yang terkandung di buah anggur Saint Muscat atau anggur hijau, sejumlah pedagang buah mengaku khawatir. Ya, debat perdana calon Bupati Kabupaten Musirawas Utara yang digelar di Kota Palembang. Masa pendukung pasangan calon sempat bersih tegang satu sama lain di luar venue debat. Ketegangan antar pendukung pasangan calon Bupati Musyawaras ini terjadi sesaat sebelum berlangsungnya debat perdana calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara di Hotel Novotel Palembang pada Selasa malam. Ricuh di luar venue debat ini diduga dipicu saling ejek saat massa yang berkumpul bernyanyi sambil meneriakan yel-yel untuk mendukung pasangan calon masing-masing. Petugas kepolisian dari Polres Musirawas Utara dibantu Polrestabes Palembang dan Polda Sumatera Selatan dapat melerai keributan yang terjadi hingga tidak meluas. Tidak ada pendukung yang diamankan dari peristiwa ini. Jalannya debat pun tetap berlangsung secara kondusif. Tadi itu sempat terjadi salah pahaman, mungkin saling panas-panasan, namun alhamdulillah bisa diredam berkat kesigapan daripada seluruh aparat yang melaksanakan pengamanan di kegiatan ini, termasuk juga dibantu oleh para tim ses, LO, masing-masing paslon juga ikut membantu meredamnya. Ada yang diamankan tidak, Bang? Untuk masalah diamankan kami belum dapat laporannya. Usai debat perdana ini, debat kedua rencananya akan digelar pada 13 November 2024 mendatang. Dalam Pilkada Kabupaten Musirawas Utara diikuti oleh 3 pasangan calon. Nomor urut 1 yakni Paslon Syarif Hidayat dan Hajah Gusti Rohmani, Paslon nomor urut 2 Petahana Devi Suhartoni dan Junius Wahyudi, sementara Paslon nomor urut 3 Firsa Lakoni dan Efriansyah. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Empat orang komplotan begal sadis yang kerap beraksi di Kota Palembang ditangkap polisi. Dalam aksinya, komplotan ini menggunakan senjata api rakitan untuk mengancam korban. Ironisnya, salah satu pelaku merupakan anak di bawah umur. Tim Reskrim Polrestabes Palembang meringkus 4 komplotan begal sadis yang sering beraksi di Kota Palembang. Salah satu komplotan begal yang ditangkap adalah seorang remaja berusia 17 tahun. Keempat tersangka masing-masing Fadli, Ade, Akbar, dan R dihadirkan polisi di Mapolrestabes Palembang dalam gelar perkara. Komplotan begal sepeda motor ini kerap beraksi di sejumlah wilayah di Kota Palembang. Dalam menjalankan aksi kejahatannya, mereka dikenal sadis dan tidak segan-segan melukai korbannya. Selain itu, mereka juga dilengkapi dengan senjata api rakitan dan senjata tajam. Pencurian dengan kekerasan dan atau perampasan sepeda motor dengan modus melukai korbannya dengan senjata tajam dan pengancaman senjata api. Untuk yang kedua kali tersangka kita lakukan penangkapan dan kita telah melakukan penyitaan karena ditemukan senjata api rakitan yang dimiliki oleh para pelaku kejahatan. Berdasarkan catatan polisi, komplotan ini telah beraksi sedikitnya di 9 lokasi di Kota Palembang.
Polisi juga menyita sepucuk senjata api rakitan jenis revolver dan sebilah senjata tajam sebagai barang bukti. Polisi menjerat keempat tersangka dengan pasal pencurian disertai kekerasan yang ancaman hukumannya paling lama 9 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, terkait adanya isu zat berbahaya yang terkandung di buah anggur Saint Muscat atau anggur hijau, sejumlah pedagang buah mengaku khawatir. Berkembangnya isu tersebut membuat warga takut mengkonsumsi, namun masih ada juga yang membeli anggur impor ini. Anggur Saint Muscat atau anggur hijau tengah menjadi sorotan usai hasil uji laboratorium Kementerian Kesehatan Thailand menemukan adanya kandungan bahan zat kimia berbahaya. Temuan ini pun membuat khawatir masyarakat yang akan mengkonsumsinya. Berdasarkan informasi yang beredar tersebut juga berdampak pada sejumlah penjual buah. Pedagang di Pasar Buah Cinde, Kota Palembang mengaku banyak pembeli yang akhirnya membeli buah jenis lain ketika mengetahui isu tersebut berkembang. Namun, pedagang menyiasati hal tersebut dengan mengajarkan cara membersihkan buah anggur kepada para pembeli agar tak takut untuk mengkonsumsi buah tersebut. Kalau pembeli sempat bertanya nggak ini bahaya atau enggak? Ya, tergantung kitanya kan kadang kemarin itu juga kan ada yang GMO seperti kabarin kayak gitu kan katanya. Kalau misalnya kitanya tahu batasan sama aturannya kan bisa kita kurangin gitu. Jangan terlalu banyak apa gimana cara nyucinya. Sebenarnya itu sebenarnya kalau aku cari-cari di dalam itu apa-apa. Meski banyak yang khawatir, pedagang mengaku penjualan anggur Saint Muscat yang harga per kilonya mencapai Rp90.000 ini tetap stabil. Sebelumnya, Badan Karantina Indonesia telah merilis hasil pemeriksaan terhadap anggur tersebut. Hasilnya, anggur hijau yang masuk ke tanah air tidak mengandung residu zat berbahaya dan masih dalam tahap aman dikonsumsi. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Ya, tanaman bunga bangkai tumbuh di pekarangan rumah warga di Talang Ubi, Kabupaten Pali. Bunga yang mengeluarkan aroma tidak sedap itu menarik perhatian warga hingga menjadi tontonan. Bahkan tidak sedikit warga yang ingin mengabadikannya dengan berfoto. Aku pencarian kemarin, Pak. Kemarin belum sempat kan karena aku ngupdate berita. Tanaman bunga bangkai ini muncul di halaman rumah warga di Kelurahan Bukit Tudung, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Peristiwa ini pun langsung menarik perhatian warga. Dan tidak sedikit warga yang berfoto dengan bunga bangkai ini. Pemilik rumah Sukmawati tidak mengetahui asal muasal munculnya bunga dengan nama latin Amorphopalus paeonifolius. Mekar ini nek ya. Dirinya baru mengetahui jika bunga bangkai telah tumbuh saat hendak memeriksa tanaman di halaman rumahnya. Di Indonesia, tanaman ini dikenal dengan nama suwek. Tanaman asli Asia Tenggara yang mampu tumbuh dengan ketinggian hingga 5 meter ini tumbuh subur di hutan tropis dan juga di tanah kering. 3 hari 4 hari ini ya. Aku kan sakit, jadi udah bisa bangun, jadi agak sehat tuh bangun nak. Ngelik lalamu udah ngelik kembang ini, tahu aku terkejut gue. Aduh, apa ini kembang apa? Kaget gitu nek. Iya kaget lah aku. Baru berapa hari langsung bisa itu kan? Ya pokoknya Pokoknya tahunya aku nenek tuh udah besar kayak Tahunya gitu. Baru tahu. belum naik loh, baru nak nguncup. Baru tahu 4 hari ini. Iya, kalau baru 4 ada hari kembang ini. Sukmawati berencana akan merawat dan membiarkan bunga bangkai ini tumbuh subur di halaman rumahnya. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Pali. Ya, laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.